Analisis psikolog forensik soal dugaan Ferdy Sambo punya masalah kejiwaan. Berdasarkan hasil observasi psikolog dan psikiater LPSK, ya ada kondisi mental yang tidak dalam kondisi baik gitu. Ini saya katakan sebagai data sekunder, bukan data primer, karena data ini diperoleh tidak berdasarkan pemeriksaan langsung terhadap yang bersangkutan, tetapi menjadikan potret atau rekaman video tersebut sebagai sampel tentang perilaku dan proses berpikir atau kondisi kejiwaan yang bersangkutan, yang kemudian bisa LPSK tafsirkan. Orang seperti ini ada kelainan jiwa dan sebagainya, masa bisa menjadi pimpinan tertinggi? Polisinya polisi itu nggak bisa diterima oleh akal sehat. Pasti ada sesuatu. Ada orang dengan prestasi bagaimana bisa menjadi Kadipropam? Saya ingat Kadipropam yang dulu itu luar biasa. Kadipropam sangat memang panutan. Asas-asas pemerintahan yang baik itu harus dijalankan. Asas-asas pemerintahan yang baik itu ada aturannya. Kita akan pakai undang-undang itu supaya menjadi jelas. Ya kan, ini kan ngambang semua. Masalah judi ngambang. Ya kan, masalah Kapolda ngambang. Kapolda kan 3 tuh katanya, kan harus diteliti. Itu ngambang juga sama sekarang. Pokoknya persoalan Kapolda ini kan teletabis. Udah kita mundur, nggak mundur-mundur. Ternyata ada kasus di mana 3 Kapolda berpersoalan, ya kan, mempengaruhi pola-pola pekerjaan penyidik. Daripada kita negara makin kacau oleh mereka. Kasus ini bisa naik sidik. Bagaimana kasus peristiwa tindak pidana tidak ada bisa naik sidik? Ini kan berarti sudah ada permufakatan jahat. Rekayasa kasus. Baik. Ini bukan lagi kode etik profesi menurut hemat kami. Ini sudah perbuatan pidana permufakatan jahat dan juga obstruction of justice. Oleh karena itu, kami akan meminta pertanggungjawaban seluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap dugaan peristiwa yang merugikan klien kita. Psikolog forensik Reza Indragiri buka suara soal dugaan Ferdy Sambo kemungkinan memiliki masalah kejiwaan menurut Komnas HAM. Masalah atau gangguan kejiwaan yang disinggung adalah sifat superpower Ferdy Sambo sebagai Kadifropam Polri dan Ketua Satgasus Merah Putih. Kemungkinan psikopat juga sempat diutarakan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Masalah kejiwaan pada diri FS mungkin saja, tapi bukan masalah kejiwaan yang membuat FS bisa memanfaatkan layanan pasal 44 KUHP. Terang dia dalam keterangan tertulis yang diterima Detikom pada Rabu. Apalagi kalau masalah kejiwaan yang dimaksud adalah psikopati atau gangguan kepribadian antisosial, seperti kata Komnas HAM, maka tepatlah FS disebut sebagai kriminal dengan klarifikasi sangat berbahaya. Dia sebagai psikopat, memiliki kepribadian machiavellianisme yang diistilahkan sebagai dark threat, yakni manipulatif, mengeksploitasi, dan penuh tipu muslihat. Lanjutnya, soal psikopat. Menurutnya, seorang psikopat memiliki bagian otak berbeda dengan orang non-psikopat. Ini yang menjadikan mereka tuna perasaan. Artinya, secara ilmiah kondisi otak seorang psikopat menurutnya sudah terbentuk sejak awal. Bagian otak itu tanpa direkayasa tidak bereaksi ketika diperlihatkan gambar atau tayangan kejam. Jadi, dengan kondisi otak dari sananya yang memang sudah seperti itu, mereka memang tuna perasaan, kata dia. Sementara, Reza khawatir jika dugaan baru Ferdy Sambo mengalami gangguan jiwa malah akan menguntungkan dirinya untuk diberikan kebebasan, lantaran dikaitkan dengan kemungkinan kepribadian psikopat datang dari lingkungan kantor yang memberikan dirinya kekuasaan seluas-luasnya. Khusus kepada populasi tersebut, diketahui bahwa psikopati tersebut terbentuk dari subkultur penyimpangan di dalam organisasi kepolisian itu sendiri, serta mudahnya personel melakukan penyimpangan tanpa dikenai saksi. Nah, ini juga bisa menjadi bahan untuk pembelaan diri, bahwa FS mengacu pernyataan Komnas HAM sebagai orang yang jangan-jangan berkepribadian psikopat hanyalah individu dengan kejiwaan yang terganggu yang diciptakan dari kantornya sendiri. Analisisnya,
Dosen hukum pidana beberkan alasan Ferdi Sambo tidak dihukum maksimal kecuali jika masyarakat lakukan ini. Dosen hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Saputra mengatakan mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo bisa bebas dari hukum maksimal jika perkara yang lebih dulu disidangkan adalah pelanggaran atas obstruction of justice. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat untuk lebih kritis dan terus memantau jalannya kasus pembunuhan berencana yang dilakukan suami Putri Chandrawati ini. Menurut Asmi, semestinya sudut pandang dan sikap penyidik maupun jaksa melihat perbuatan Sambo dan fakta hukum tersebut harus diartikan sebagai suatu perilaku yang diarahkan hanya pada satu tujuan, adanya perbarengan ide, persamaan sifat dari perbuatan yang dilakukan, yang mana karakteristik perbuatan ini harus dijadikan sebagai hal yang memberatkan pidananya. Karena itu yang harus diadili dulu adalah perbuatan yang ancaman pidananya lebih tinggi. Dalam hal ini, perkara pembunuhan berencana. Jadi kata dia, bila seandainya perkara obstruction of justice lebih dulu disidangkan, dapat saja tujuannya agar FS dapat sanksi pidana lebih dulu. Sehingga di kasus persidangan, pembunuhan tidak dapat lagi dijatuhi pidana maksimal. Ini karena pada pengadilan sebelumnya, dalam hal ini perkara obstruction justice yang lebih dulu diajukan sudah ada pemidanaan, sehingga bisa saja nantinya FS terhindar dari pidana mati dan seumur hidup, kata Asmi dalam keterangan tertulisnya. Jika ini terjadi menurut Asmi, sama saja dengan menghindari pidana maksimum sekaligus penyelundupan hukum, dan ini tidak berdasarkan asas due process of law. Bila suatu proses peradilan yang dilakukan tidak menurut hukum adalah batal demi hukum, maka ini patut diduga ada alasan tersembunyi lain. Misalnya, apakah ada kekuatan tangan yang tidak terlihat atau invisible hand? Karena jika Sambo tidak dibantu, kekhawatiran dia akan membongkar fakta yang lebih besar, sehingga ada pihak-pihak lain yang khawatir. Pihak-pihak lain ini, ujarnya, mereka yang ikut mendapatkan manfaat dari kinerja Sambo selama menjabat di kepolisian, atau ada peristiwa lain yang sedang melibatkan pihak lain yang berfungsi sebagai pengendalian kontrol. Apalagi diketahui kasus ini sejak awal bermuatan rekayasa kasus bersifat impersonal, dan pelakunya massal yang ditandai dengan ada juga penyimpangan perilaku organ personil organisasi, di mana penegak hukum malah menjadi pelanggaran hukum. Tentunya akan ada hambatan, ditemukan tingkat kesulitan tinggi atau delikasi. Karenanya tidak mudah melakukan tindakan bersih-bersih secara tuntas, ucap dia. Tentunya, kata Asmi, FS sudah memperkirakan keadaan secara cermat. Setidaknya dia masih dan bisa jadi ancaman karena bisa mengungkap fakta dan diduga memegang beberapa data alat bukti, seolah dia punya kartu truf. Dan karenanya pula bisa jadi dia nantinya jalani pemidanaan sampai berkekuatan hukum tetap hanya ditahan Makobrimob, kata Asmi.